Terkait HPP gabah yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, ternyata banyak petani yang belum tahu. Hal ini juga dialami oleh beberapa petani di Kulon Progo. Kalau harga gabah di sini kemarin saya jual 5.100, Pak. Jadi setelah kami ada kunjungan dari dinas, kami baru tahu bahwa petani itu ternyata dirugikan sekitaran 1.500-1.400 per kilo, Pak. Kan kita jual cuma 5.100. Kan informasinya itu bisa diserap ke Bulog gitu. Selama ini belum pernah. Selama ini kebanyakan tengkulak, Pak. Harga 5.100 itu tengkulak. Kalau yang kemarin-kemarin harga cuma 3.500 sampai 4.000 itu dari petani. Jadi dari perbandingan panen tahun kemarin yang harga 3.500 sampai 4.000 dengan harga ya sekarang yang 5.100, itu petani udah lumayan. Tapi setelah tahu pemerintah menentukan hasil 6.500 dari petani, otomatis petani mengalami kerugian per kilonya ya tadi 1.400-an tadi. Wah, ngeri lagi, Pak, harga gabah kan katanya tengkulak itu panen raya, tempat ladang-ladang sawah di mana pada panen terus harganya jatuh murah. Dipermainkan terus. Ya kalau saya petani sih kurang tahu, Pak. Tahunya pembeli segitu, ya udah, karena petani buat butuh uang, butuh apa, buat biaya anak sekolah dan lain-lain kan seperti itu. Banyak kan tengkulak sama penggiling-penggiling padi itu, Pak. Bukan pemerintah 6.500, ya petani mintanya sesuai pemerintah lah. Katakanlah tadi beras gabah petani atau berasnya diserap oleh Bulog, biar petani itu bisa merasakan kebijaksanaan pemerintah dengan harga yang telah ditentukan itu, Pak. Atau ini menurut saya butuh pembimbing untuk cara masuk ke Bulog tadi itu, Pak. Jadi biar warga petani di sini tahu semua, biar dia itu para petani biar nggak asal jual ke tengkulak gitu, Pak. Kalau bisa diserap Bulog kan otomatis nanti semua petani di sini jualnya ke sana dengan harga yang memadai gitu, Pak. Dengan di stopnya beli impor dari luar negeri, otomatis petani di Indonesia pasti lebih diperhatikan, walaupun dari segi kesejahteraan atau harga atau pupuknya otomatis nanti mengikuti lebih baik gitu, Pak. Kalau kita beli ke luar negeri, impor lagi ke luar negeri, otomatis petani yang lokal kalah nanti, Pak. Setelah pemerintah menetapkan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, Kementerian Pertanian tancap gas untuk menyukseskan dan mengawal HPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan juga menjaga ketahanan pangan di Indonesia, termasuk kestabilan harga gabah. Mulai dari target penyerapan gabah sebanyak 3 juta ton yang berlaku hingga bulan April tahun 2025 ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025 itu 3 juta ton sebagaimana arahan Bapak Presiden. Itu kita sudah sepakati semua pihak, mulai perpadi, Bulog, Kementerian Pertanian, ada dari kepolisian yang mengawal, TNI juga ikut mengawal. Jadi stok Bulog hari ini 1,9 sampai 2 juta ton dan perintahnya adalah serap 3 juta ton. Jadi 5 juta ton ini akan ada di Bulog dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Atas permintaan Pak Menteri Pertanian dan teman-teman di Perpadi, derajat sosok yang 100% kita turunkan ke 95%, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog. Pendek kata, Bulog siap lah ya. Jadi tugas mulia suatu pangan dari Bapak Presiden untuk segera kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Langkah awal yang diambil oleh Kementerian Pertanian yaitu melakukan rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian, Perum Bulog, TNI AD, dan juga Badan Pangan Nasional yang dilakukan pada tanggal 30 Januari tahun 2025 kemarin. Pada rapat koordinasi yang pertama ini, Kementerian Pertanian melakukan penandatanganan komitmen penyerapan gabah petani dengan Perum Bulog, Perpadi, TNI AD, dan Dinas Provinsi yang berlangsung di kantor pusat Kementerian Pertanian. Selang beberapa hari,
Bahkan Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke kantor Kementerian Pertanian. Hal ini dilakukan dan juga untuk mengingatkan kembali bahwasanya petani jangan sampai dikorbankan dan petani harus sejahtera. Jangan korbankan petani, orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kesejahteraan mereka harus meningkat. Katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Semua pihak harus menang. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Petani harus menang, pengusaha harus menang, konsumen harus juga menang. Indonesia akan menjadi negara sukses. Saya sangat yakin itu. Target yang saya kasih 4 tahun ternyata mungkin berapa bulan ini kita sudah swasembada. Tapi kita tidak gembar-gembor, tidak kita akan umumkan kita swasembada. Yang penting kenyataannya produksi cukup. Dan terima kasih Menteri Pertanian, pengendalian Anda terhadap situasi pertanian saya akui sangat bagus. Ya tinggal semua unsur bekerja sama. Apakah program pemerintah yang semulia ini dalam prakteknya di lapangan bisa dilakukan? Atau mungkin teknisnya harus bagaimana agar pengawalan dari kebijakan ini bisa sampai pada level petani? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Saya dari dulu bertekad ada beberapa hal fundamental survival kita suatu bangsa. Pertama adalah swasembada pangan. Suatu bangsa harus bisa produksi dan memberi makan ke rakyatnya. Tidak boleh tergantung dengan impor pangan. Saya bertekad untuk swasembada pangan. Saya yakin saya benar. Sejarah membuktikan bahwa sikap saya benar. Dari sejak awal saya ingatkan, kalau kita tergantung impor, kalau terjadi krisis, bagaimana? Ternyata terjadi krisis COVID. Negara-negara eksportir pangan hentikan ekspornya. India, Vietnam, Thailand, Kamboja. Tidak ada pilihan. Kita harus swasembada pangan dan saya yakin dan percaya kita akan swasembada pangan.